Inti dari seluruh pokok anggur mengandung energi agung. Wang Xian meletakkannya di tangannya, merasakan energinya, dan tersenyum di wajahnya. Raksasa langit berbintang, esensi mereka semua terkonsentrasi di tubuh mereka. Setelah menyerapnya, itu akan berdampak besar pada praktisi alam semesta Jiu Yuan. Panen kali ini tidak kalah dengan yang terakhir kali. Setelah dia menyimpannya, dia mengamati sekelilingnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke satu arah. Tidak lama kemudian, Wang Xian menemukan planet hidup lagi, dan itu hanya beberapa jam. Ada gelombang kekuatan api yang memancar dari planet hidup. Dia terbang, dan segera menemukan bahwa ada gunung berapi besar di tengah seluruh planet. Di sekitar seluruh gunung berapi, ada logam khusus. Wang Xian merasakannya dengan hati-hati, dan setelah tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, dia mendarat di sisi gunung berapi. Batu suci yang dikaitkan dengan api ini sangat cocok untuk membuat harta karun spiritual. Itu juga merupakan harta berharga di alam semesta Jiu Yuan. Wang Xian melihat logam-logam ini, matanya berbinar. Di alam semesta langit berbintang, kecuali beberapa raksasa langit berbintang khusus yang memakan biji logam jenis ini jarang dikonsumsi. Berbeda dengan Jiu Yuan Universe di sini, senjata juga merupakan bagian dari kekuatannya sendiri. Pada dasarnya setiap orang kuat memiliki beberapa senjata. Namun, raksasa langit berbintang tidak menggunakan senjata, yang juga menyebabkan banyak biji logam di sini. Biji logam yang perlu diperjuangkan di alam semesta Jiu Yuan bisa dilihat di mana-mana di sini. Tes-tes, sumber daya alam semesta berbintang benar-benar kaya. Wang Xian menghela nafas sedikit, dan menyingkirkan semua logam. Segera setelah itu, dia mulai mencari di seluruh planet. Setelah sejumlah besar ramuan obat dan logam disingkirkan, Wang Xian melanjutkan ke planet berikutnya. Menurut kecepatan ini, mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan sumber daya yang telah dia kumpulkan. Ho ho ho, terbang dalam kehampaan, Wang Xian tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Dia mengalihkan pandangannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, Wang Xian segera berbalik dan terbang menuju tempat lain. Saat ini, tidak perlu menyinggung raksasa langit berbintang ini. Seringkali, benua yang hidup muncul di depan mata. Lempeng benua yang tergantung di kehampaan ditutupi dengan hutan lebat. Wang Xian masuk ke dalam dan mulai mencari harta karun. Untuk bulan berikutnya, Wang Xian terus terbang di alam semesta berbintang. Begitu dia merasakan nafas raksasa langit berbintang, dia segera menghindarinya. Setelah lebih dari sebulan, Wang Xian juga menemukan bahwa tidak banyak binatang raksasa langit berbintang di alam semesta langit berbintang. Dalam hal terbang sepanjang waktu, Anda dapat bertemu dengan raksasa langit berbintang setiap hari, baik yang kuat maupun yang lemah. Untuk sementara, Wang Xian tidak memprovokasi mereka. Dan dalam bulan yang singkat ini, dia memanen banyak harta dan menemukan lebih dari 100 planet hidup. Setiap planet yang hidup memiliki banyak keuntungan. Bahkan dengan kecepatan ini, saya hanya perlu sekitar 1000 tahun untuk mengumpulkan sumber daya untuk sebuah terobosan. Wang Xian tersenyum, menatap ke depan dan terus terbang menjauh. Hah, planet hidup lain. Segera, Wang Xian melihat sebuah planet yang 4 atau 5 kali lebih besar dari yang dia temui belum lama ini. Itu dia. Sebelum dia mendekat, energi yang kuat datang. Dia menatap posisi di atas planet, dengan tatapan kaget di matanya. Sebuah pohon yang terlihat sangat lebat, pohonnya tidak terlalu tinggi, tetapi luasnya setidaknya puluhan ribu kilometer. Di pohon ini, menghasilkan buah. Buahnya berukuran ribuan kilometer. Ini adalah buah terbesar yang pernah dilihat Wang Xian. Yang terpenting ada daya tarik yang kuat pada buah ini. Ini adalah buah yang sangat besar, dan mengandung banyak energi. Wang Xian melihatnya dengan kaget, dan mengamati sekelilingnya, tetapi tidak ada napas kehidupan lain yang dirasakan, melayang di langit di atas buah. Dibandingkan dengan buah utuh, dia terlihat sangat kecil. Energi yang terkandung di dalamnya, buah ini luar biasa. Wang Xian menunjukkan tatapan berapi-api di matanya. Buah yang satu ini saja 10 kali lebih banyak dari hasil panennya di bulan ini. Alam semesta langit berbintang ini benar-benar penuh dengan harta karun. Wang Xian berkata, dan perlahan-lahan mendarat di atas buah. Ketika tubuhnya baru saja mendarat di atasnya, dia tiba-tiba merasa langit benar-benar gelap. Cahaya putih, seperti awan, langsung menyelimutinya. Perubahan mendadak membuat Wang Xian sedikit terkejut. Ho ho ho. Detik berikutnya, dia merasakan teror hebat datang dari posisi di bawahnya. Sepasang mata besar tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanan buah itu. Mata ini gagal total, dan mengandung energi aneh.
Ups, seluruh planet ini adalah binatang langit berbintang raksasa. Wang Xian merasakan kekuatan mengerikan dari binatang raksasa langit berbintang ini, dan wajahnya berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun, dia ingin melarikan diri ke kejauhan. Bas! Tetapi pada saat ini, Wang Xian dengan aneh menemukan bahwa awan putih di sekitarnya tiba-tiba melonjak ke arah tubuhnya, dan kekuatan yang sangat berat datang. Dia merasa bahwa tubuhnya sepertinya ditekan oleh pegunungan yang tak berujung, dan kecepatannya berkurang hingga ekstrim. Binatang langit berbintang raksasa macam apa ini? Ekspresi Wang Xian berubah drastis, dan tanpa ragu sedikit pun, sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Gulungan itu terbuka, dan gelombang energi menyelimutinya. Ho ho ho, raksasa langit berbintang di bawah sepertinya merasakan sesuatu, dan awan kabut besar di matanya menyelimutinya. Tapi untungnya, di saat berikutnya, sosok Wang Xian menghilang. Pemandangan di sekitarnya berubah, dan Wang Xian menemukan bahwa di sekelilingnya ada meteorit merah menyala. Setiap meteorit membawa kekuatan yang kuat, terbang dalam kehampaan. Ho ho, Wang Xian menghela nafas lega, dan menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia melihat tubuhnya, masih merasa sangat berat. Binatang langit berbintang raksasa macam apa ini? Ini serangan yang sangat aneh. Jika berjalan lebih lambat, mungkin akan ditinggalkan di sana. Wang Xian bergumam dengan ketakutan yang berkepanjangan. Bahayanya sangat tinggi. Ada banyak harta di alam semesta langit berbintang, tetapi mereka memang sangat berbahaya. Mata Wang Xian berkedip. Jika dia tidak memiliki harta untuk melarikan diri seperti gulungan ruang angkasa, dia akan mati 100%. Anda harus tahu bahwa kekuatannya saat ini sebanding dengan Master Alam Semesta tingkat kedua. Sepertinya lain kali kita akan membiarkan klon hantu menjelajah, sehingga kinerja keselamatan bisa sangat ditingkatkan. Wang Xian bergumam bahwa dia masih sedikit ceroboh. Melihat sekeliling, Wang Xian mengirim pesan di pelat batu komunikasi Istana Naga, mengingatkan semua murid Istana Naga untuk berhati-hati. Lanjutkan, Wang Xian selesai mengirim pesan, membersihkan energi aneh di tubuhnya, mengamati sekeliling, dan terbang ke satu arah. Sebuah teleportasi acak dari Space Scroll, dia tidak tahu seberapa jauh dia sekarang. Kekosongan ini sangat istimewa, meteorit padat terbang dengan cepat. Wang Xian terbang dalam kehampaan ini, tetapi setelah terbang selama setengah jam, dia menemukan bahwa masih ada meteorit dengan api di depannya. Ini adalah langit berbintang lainnya. Karena tidak ada peta di sekelilingnya, dia hanya bisa terus terbang ke depan. Setelah terbang lagi selama 3 atau 4 jam, dia menemukan bahwa kecepatan meteorit di depannya semakin cepat dan semakin cepat. Pada kecepatan ini, bahkan Wang Xian perlu mengelak dengan seluruh kekuatannya. Ini membuatnya sedikit mengernyit. Apakah aku pergi ke arah yang salah? Gumamnya, tetapi Wang Xian tidak berhenti, 3 atau 4 jam bukanlah apa-apa baginya. Terus terbang ke depan, kecepatan kehilangan semakin cepat dan semakin cepat. Suatu hari kemudian, Wang Xian bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatan meteorit ini. Tidak, aku tidak bisa melanjutkan. Wang Xian berhenti, sedikit mengernyit dan berdiri dalam kehampaan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melihat meteorit di sekitarnya dan posisi di belakangnya. Boom! Tetapi pada saat ini, terdengar suara, dan Wang Xian menoleh dan melihat meteorit hitam bertabrakan dengan kerugian lain. Sepotong lain hilang, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hah! Wang Xian mengalihkan pandangannya dan mendarat di meteorit hitam, matanya berbinar-binar. Ada energi gelap yang berasal dari Black Loss, dan energi seluruh meteorit itu sangat murni. Meteorit di sekitarnya semuanya terlempar dengan kecepatan yang sangat menakutkan, kehilangan hitam dapat menghancurkan kerugian lainnya berkeping-keping, bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Kecepatan meteorit di sekitar sini mengenai harta roh bawaan, dan bahkan harta roh bawaan pun bisa dipukul, tapi meteorit hitam itu. Wang Xian mengangkat alisnya, melihat cahaya gelapnya, dan dengan pikiran, dia terbang menuju meteorit dalam sekejap. Retak, tubuhnya jatuh di atas meteorit, dan duri-duri itu memperbaikinya. Tubuh Wang Xian bergetar, dan 4 klon hantu muncul di sekelilingnya. Penerbangan yang hilang dan cepat ini tidak memiliki serangan lain kecuali api yang keluar dari luar. Klon hantu dapat mengabaikan serangan fisik, yang memiliki keuntungan besar di sini. Wang Xian berpikir dalam hati, keempat klon hantu mengunci meteorit hitam yang terbang cepat, menggerakkan tubuh mereka, dan terbang dengan cepat. Tanda seru, bas-bas. Keempat klon hantu mendekat, dan kekuatan kegelapan terjerat menuju kerugian hitam. Kecepatan kerugian langsung menurun. Boom! Tapi saat dia turun, sebuah meteorit yang terbang dari belakang menghantamnya, membuat suara keras.
Kekuatan kegelapan yang menyelimuti meteorit itu runtuh seketika, dan meteorit hitam itu terus terbang ke depan. Tidak, kamu tidak bisa membiarkan meteorit dari belakang menabraknya. Wang Xian bergerak, dan mesin penggiling 5 elemen muncul di tangannya terus lakukan. Keempat klon hantu terus berputar ke arah meteorit, dan kekuatan yang kuat membuat satu tetes sedikit. Wang Xian menoleh ke belakang dan melihat sebuah meteorit mengejarnya, jadi dia melambaikan tangannya. Penggilingan besar 5 elemen menghantam meteorit tepat di belakang. Boom! Kerugian di belakang dikalahkan dan dicipratkan. Ho ho ho! Pada mesin penggiling 5 elemen, 5 naga dewa keluar, mengangkat kepala, dan menyerang bagian belakang satu persatu. Di bawah kendali klon hantu, meteorit hitam menjadi semakin lambat, dan akhirnya berhenti sepenuhnya. Begitu Wang Xian bergerak, dia segera datang ke meteorit hitam itu. Meteorit itu hanya berukuran 1 kilometer, dan kecepatannya yang ekstrim membuatnya tampak seperti tidak memiliki kotoran. Menempatkan lengan Wang Xian di atasnya, dia segera merasakan kekuatan kegelapan yang murni. Ini adalah logam kuat khusus. Setidaknya, Wang Xian belum pernah melihat logam sekuat itu di alam semesta Jiuyuan. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah panci naga Tai Chi dapat menyerapnya. Hati Wang Xian tergerak, dan panci naga Tai Chi muncul di depannya. Dia menempatkan meteorit yang kuat ini di atas lempengan naga Tai Chi. Lempeng naga Tai Chi mulai berlari, perlahan melenyapkan energi dan esensi meteorit ini, dan perlahan menyerapnya. Ini berguna. Segera, wajah Wang Xian menjadi cerah, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Berguna, lempeng naga Tai Chi dapat menyerapnya, dan dia dapat merasakan bahwa lempeng naga Tai Chi telah sedikit ditingkatkan. Jika kita bisa mendapatkan cukup meteorit logam semacam ini, akan ada peluang untuk menerobos mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Taiji. Wang Xian mengungkapkan kegembiraan rahasia di wajahnya. Bahan ini agak berbeda dengan harta bawaan, yang mengandung semacam jiwa. Jika Anda ingin menyerap harta bawaan akan melawan dengan sendirinya, dan lempeng naga Taiji dan penggilingan besar 5 elemen belum dapat melakukannya. Dan meteorit ini hanyalah logam murni, hanya perlu dimusnahkan dan diserap sedikit. Jika aku bisa bertemu dengan meteorit pertama semacam ini, seharusnya aku bisa bertemu dengan yang kedua. Gumamnya, melompat dari meteorit, menatap posisi di depannya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan keempat klon hantu untuk terbang ke depan, dan juga memantau posisi di sekitarnya. Dengan dirinya dan klon hantu, Wang Xian dapat memantau area yang luas. Selanjutnya, Wang Xian berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, tetapi setiap detik, ribuan meteorit terbang di depan mereka. Setiap meteorit membawa energi yang menakutkan. Beberapa jam kemudian, pikiran Wang Xian tiba-tiba tergerak. Klon hantu melihat meteorit khusus. Ini adalah meteorit emas, cahaya keemasan yang mekar dengan kecepatan yang menakutkan. Naga hantu berubah. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung mengganti klon hantu-hantu, dan pada saat yang sama tubuhnya bergetar, dan 4 klon hantu-hantu datang di depannya dalam sekejap. Desir, desir. Wang Xian memindai sekelilingnya, dan segera terbang menuju logam. Hus, wus, 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 wus. Avatar hantu gelap melilitnya, dan Wang Xian juga melepaskan duri untuk mencegahnya terbang. Pabrik penggilingan 5 elemen ditangguhkan di belakangnya, menyerang meteorit di belakangnya untuk mencegahnya mengenainya. Meteorit emas ini lebih besar daripada yang memiliki atribut gelap. Ini sangat bagus. Tampaknya ada harapan untuk terobosan lempeng naga Taiji dan penggilingan besar 5 elemen. Wang Xian tersenyum. Ini membuatnya menghela nafas lagi, alam semesta langit berbintang penuh dengan harta karun. Jika sejumlah besar murid kuat dari Jiuyuan Universe memasukinya, banyak orang kuat pasti akan lahir. Mungkin beberapa ras tingkat lanjut dapat maju ke ras puncak. Katanya, peluang di sini sangat bagus. Setelah menyelesaikan meteorit emas, Wang Xian terus memindai sekeliling. Kali ini, keberuntungan tidak sebaik sebelumnya. 10 hari kemudian, saya bertemu logam terbang lagi. Logam meteorit dengan atribut api. Pergi ke sumbernya untuk melihatnya. Setelah Wang Xian menyimpannya, dia mencarinya dan terbang menuju arah datangnya meteorit itu. Desir, desir. Wang Xian dengan cepat bolak-balik di antara meteorit, bergegas menuju arah di mana meteorit itu terbang. Menemukan satu lagi. Di posisi kiri dan kanan, 4 klon hantu terbang dengan kecepatan yang sama. Setelah Wang Xian merasakan logam kuat khusus ini, dia tersenyum di wajahnya. Dengan gerakan tubuhnya,
dia langsung berubah menjadi hantu, dan segera mencegat potongan logam ini. Yang ketiga, lanjutkan. Wang Xian tersenyum, melihat ke depan, menggerakkan tubuhnya, dan terus terbang ke depan. Kecepatannya tidak lambat, waktu berlalu hari demi hari. Di sekeliling tubuh, mesin penggiling 5 elemen dan piring naga Tai Chi menyerap potongan-potongan logam yang kuat dan memperkuatnya. Logam khusus ini jarang ditemui, terkadang Wang Xian menemukannya selama 1 atau 2 hari, dan terkadang dia tidak menemukannya lebih dari 10 hari. Hal buruknya adalah beberapa barang dapat diterima setiap bulan. Ini membuat Wang Xian menghela nafas lagi bahwa ini adalah tanah harta karun. Dia terus terbang ke arah asal meteorit itu. Setelah beberapa tahun, Wang Xian tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang, tetapi dia masih belum melihat akhirnya. Dia tidak berhenti. Meskipun memperoleh logam-logam ini tidak dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, itu dapat meningkatkan lempeng naga Tai Chi dan mesin penggiling 5 elemen. Dengan peningkatan piring naga Tai Chi dan penggilingan 5 elemen, kekuatannya secara alami dapat ditingkatkan juga. Bas, setelah Wang Xian terbang di daerah ini selama sekitar 10 tahun, energi agung tiba-tiba datang dari posisi di depannya dan di atas kepalanya. Wang Xian melihatnya dengan ekspresi gembira di matanya. Terobosan, sungguh kebetulan, lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen menerobos bersama. Mata Wang Xian menunjukkan keterkejutan. Dua harta yang tidak dapat ditingkatkan di alam semesta Jiuyuan, di sini, terobosan telah dilakukan dalam 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, Wang Xian memperoleh lebih dari 100 keping logam khusus, menyerap semua logam ini, dan meningkatkan dua harta karun besar. Setelah promosi, Wang Xian dapat memiliki pertahanan yang tak terkalahkan dari alam tingkat kedua dari penguasa alam semesta. Penggilingan besar 5 elemen dapat memiliki 3 pusat kekuatan pihak lain yang berada di ranah penguasa alam semesta tingkat kedua. Ditambah dengan kekuatan Wang Xian sendiri, itu sudah cukup untuk bersaing dengan keberadaan dunia tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. Tentu saja, di alam semesta berbintang ini, kekuatan Wang Xian akan ditekan oleh 3 level. Boom! Kedua harta itu meledak menjadi kemuliaan dan perlahan menyelesaikan transformasi mereka. Wang Xian tersenyum saat melihat pemandangan ini. Lanjutkan, mungkin tinggal di sini selama 1000 tahun dapat meningkatkan lempeng naga Tai Chi dan mesin penggiling 5 elemen besar lagi. Wang Xian menunjukkan kegembiraan di matanya, menggerakkan tubuhnya, dan terus terbang ke depan. Meteorit yang tak terhitung jumlahnya lewat dengan cepat, dan setelah mesin penggiling 5 elemen dan dis naga Tai Chi menerobos, kekuatan Wang Xian meningkat pesat. Ini membuatnya lebih mudah untuk mencegat beberapa meteorit logam khusus. Namun, apakah Anda dapat menemukan meteorit logam tergantung pada keberuntungan? Waktu berlalu lagi, dan dalam sekejap mata, saluran antara alam semesta langit berbintang dan alam semesta Jiuyuan telah dibuka selama ratusan tahun. Dan dalam periode ratusan tahun yang singkat ini, segala sesuatu tentang alam semesta berbintang menyebar ke alam semesta Jiuyuan dengan kecepatan yang mengerikan. Alam semesta berbintang penuh dengan harta. Ada banyak harta. Di planet yang hidup, memasuki alam semesta berbintang, jika kamu bisa tinggal di sana selama ratusan juta tahun tanpa mati, kekuatanmu pasti akan naik ke tingkat yang menakutkan. Pesan datang dari alam semesta berbintang, mengejutkan semua orang. Segera setelah itu, semakin banyak murid yang kuat melangkah ke alam semesta langit berbintang. Sekalipun ada bahaya, apakah bahaya ini dibandingkan dengan kebetulan? Bahkan lebih dari 10 tahun setelah Wang Xian melangkah ke alam semesta langit berbintang, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya memutuskan untuk mengirim 100.000 murid Istana Naga ke dalamnya. Meski sedikit berisiko, paling-paling, biarkan Anlai berlari sedikit lebih lama dan ambil cabang kayu yang mengembalikan jiwa untuk merawatnya. Ada terlalu banyak sumber daya di alam semesta langit berbintang. Faktanya, ini normal. Jumlah makhluk di alam semesta langit berbintang miliaran kali lebih sedikit daripada di alam semesta Jiuyuan. Di seluruh alam semesta berbintang, tidak ada makhluk lain kecuali raksasa langit berbintang, yang menghasilkan semua harta yang lahir dalam lebih dari 20 miliar tahun. Selain itu, banyak raksasa langit berbintang tidak tertarik pada buah-buahan dengan atribut, yang menyebabkan banyak harta tetap ada. Tentu saja, risiko yang terlibat tidak sedikit. Sudah ratusan tahun, jadi Istana Naga tidak mengirim orang kuat ke alam semesta berbintang. Pada saat yang sama, di pintu masuk alam semesta berbintang, Pangeran ketiga berdiri di sana, sedikit mengernyit, dan bertanya kepada malaikat pertempuran kekar di sampingnya. Pangeran ketiga, aku belum merasakan murid dengan darah naga masuk ke dalam. Malaikat pertempuran bersayap 12 menggelengkan kepalanya.
Dia telah berdiri di sini selama ini, dan memiliki rasa harta karun, jadi sangat tidak mungkin untuk tidak menyadarinya. Bukankah seharusnya? Bukankah Raja Naga dan Istana Naga mengirim murid yang kuat? Gumam Pangeran Ketiga, melihat ke samping. Selain itu, King Jiang Suofeng menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sosok menakutkan terbang ke sisi ini. Pangeran Ketiga melihatnya, matanya sedikit berkedip. Kakak, dia melihat sosok dan berteriak. Elder, Huang Zhu. Seorang lelaki kuat dari ras puncak juga berteriak pada sosok menakutkan yang terbang ke arah mereka. Yah, kita telah memasuki alam semesta langit berbintang, dan saudara ketiga akan terus menonton di sini. Seorang malaikat pertempuran bersayap 12 yang disebut kakak tertua oleh Pangeran Ketiga memandangnya dan berkata dengan tenang. Pangeran Ketiga mengangguk. Saat berikutnya, selusin sosok menakutkan terbang menuju bagian dalam alam semesta langit berbintang. Napas memancar dari mereka, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik teratas di ranah dominasi. Dan ada alasan mengapa perlombaan puncak hanya mengirim selusin orang kuat ke dalamnya setelah 100 tahun. Jika seseorang yang terlalu kuat memasuki alam semesta langit berbintang, itu dapat menyebabkan penolakan dan kemarahan raksasa langit berbintang yang menakutkan di alam semesta langit berbintang. Bagaimanapun, mereka milik penjajah, dan nafas para penyerbu berbeda dari raksasa langit berbintang mereka. Sama seperti di alam semesta Jiuyuan, kecuali di tanah pegunungan dan lautan, begitu monster langit berbintang raksasa muncul di tempat lain, pasti akan diburu. Hal yang sama berlaku untuk alam semesta langit berbintang. Jika Anda memasuki beberapa orang yang lemah, Anda mungkin tidak peduli dengan keberadaan menakutkan dari alam semesta langit berbintang, tetapi jika Anda memasuki yang kuat, ketidaksadaran mewakili invasi, dan saya khawatir Anda akan menderita pantulan raksasa langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, masing-masing dari 12 balapan puncak mengirim seorang pria kuat untuk memasukinya, yang hanya merupakan godaan. Jika itu menyebabkan raksasa langit berbintang memantul, maka mereka hanya bisa mendapatkannya kembali. Singa tidak akan peduli dengan semut yang memasuki wilayah mereka, tetapi mereka akan peduli dengan serigala yang masuk. Wang Xian tidak tahu lokasi pintu masuknya, dia masih bolak-balik dengan cepat di antara meteorit. Saat Anda menemukan beberapa meteorit logam, segera hentikan. Waktu adalah yang paling tidak berharga di alam semesta, dan 1 abad berlalu dengan cepat, selama 100 tahun ini, dia masih memanen banyak meteorit logam. Namun, lempeng naga Tai Chi saat ini dan penggilingan besar 5 elemen, jika Anda ingin menerobos, Anda membutuhkan terlalu banyak logam. Di mana ujung meteorit ini? Saya telah terbang selama 200 tahun, dan tidak ada yang berubah kecuali kecepatan meteorit telah melambat. Wang Xian sedikit mengernyit, dan terbang selama 200 tahun. Jarak ini sudah sangat jauh, tetapi masih belum berakhir. Ini membuatnya ragu. Lokasi awal ini, bukankah itu awal dari alam semesta langit berbintang? Terbang selama 100 tahun lagi, jika kamu masih tidak dapat mencapai akhir, terbang saja ke samping. Wang Xian memutuskan dalam hatinya, dan terus terbang ke depan dengan cepat. Bum bum bum. Namun, dalam waktu kurang dari 100 tahun, kecepatan meteorit di sekitarnya telah turun ke level yang sangat rendah. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Bagaimana situasinya? Wang Xian melihat ke depan, dan suara menderu datang dari posisi di depan. Sejauh mata memandang, tidak ada yang bisa dilihat. Matanya berkedip, dan dia terus terbang ke depan. Saat semakin dekat, suaranya menjadi lebih keras dan lebih menakutkan, dan memekakkan telinga. Tapi dia terbang sehari penuh sebelum pemandangan mengejutkan muncul di hadapannya. Itu adalah, dia memperbaiki matanya dan melihat posisi di depannya, merasakan jantungnya menegang. Di posisi di depan, pemandangan yang mengejutkannya mulai terlihat. Itu adalah benua yang besar dan langsung, Wang Xian tidak bisa merasakan seberapa besar benua itu. Dan di atas benua, langit tampak terkoyak. Tornado yang mengerikan berdiri di sana. Tornado besar menyapu seluruh benua. Batuan yang tak terhitung jumlahnya di daratan tersapu ke udara, dan kemudian terbang ke arahnya. Beberapa batu berubah menjadi bubuk. Beberapa batu memancarkan kilau tebal. Badai yang mengerikan ini, Wang Xian merasa, selama dia memasukinya, dia mungkin akan tercabik-cabik. Mengerikan. Itu sangat menakutkan sehingga dia bahkan merasa sedikit ngeri. Ho ho ho. Pada saat ini, suara menderu datang. Wang Xian melihat sekeliling dan melihat raksasa langit berbintang besar bersinar dengan kilau logam, terbang menuju tepi badai yang mengerikan. Di sana, ada sepotong logam berwarna kaki.
Seluruh logam itu ratusan kali lebih besar dari perolehan Wang Xian, dengan ukuran ratusan ribu meter. Namun, ukuran binatang langit berbintang raksasa itu bahkan lebih menakutkan. Binatang langit berbintang raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan melahap potongan logam itu secara langsung. Logam yang sangat besar itu langsung ditelan olehnya. Seolah-olah dia kenyang, dia mengguncang tubuhnya yang besar dan digantung di atas meteorit besar di sebelahnya. Wang Xian menyaksikan adegan ini, mengatupkan bibirnya, dan melihat sekeliling. Ada begitu banyak binatang raksasa di langit berbintang. Jika Anda tidak mengamati, Anda tidak tahu, pupil Wang Xian sedikit menyusut. Di depan mata, ada 10 raksasa langit berbintang, mereka berbaring di atas beberapa meteorit, ada yang tidur, dan ada yang menatap posisi badai, seolah menunggu beberapa meteorit logam. Ada begitu banyak raksasa langit berbintang, raksasa langit berbintang ini memakan logam-logam ini. Gumam Wang Xian, inilah sumber meteorit, tapi sumber ini terlalu menakutkan. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa merasakan kekuatan raksasa langit berbintang ini. Tapi itu dapat dengan mudah menghancurkan beberapa meteorit, dan kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan Wang Xian. Dia tidak cocok. Raksasa langit berbintang di sini tampaknya dari ras yang sama. Mereka memiliki penampilan logam dan ekor logam besar berdiri tegak, terutama ekornya, yang terlihat sangat kuat. Wang Xian menganalisis, tidak berani mendekat lebih jauh. Dia berdiri di atas meteorit di belakang dan melihat dari kejauhan. Titik. Suara menderu terdengar di telinganya, dan Wang Xian mengalihkan pandangannya ke kesetiaan badai. Dia menemukan bahwa banyak logam terbang keluar dari sini. Beberapa logam besar dimakan oleh beberapa raksasa luar angkasa yang terbang langsung. Dan hanya ada beberapa logam kecil, monster langit berbintang ini sepertinya mengabaikannya, dan mereka belum melahapnya. Sekilas, Anda dapat menemukan lebih dari selusin yuan. Ternyata logam yang saya dapatkan adalah sesuatu yang tidak disukai monster langit berbintang ini. Wang Xian bergumam, matanya menyapu logam besar yang sesekali terbang keluar, matanya sedikit panas. Logam yang sangat besar, jika ada 3 atau 4 bagian, lempeng naga Tai Chi dan penggilingan besar 5 elemen dapat ditingkatkan lagi. Lupakan saja, kekuatan kelompok raksasa langit berbintang ini seharusnya lebih tinggi daripada Juggernaut. Aku bukan lawan mereka. Alangkah baiknya jika aku bisa mendapatkan yang kecil itu. Mata Wang Xian berkedip, dia melihat logam yang terbang lewat, ragu sejenak, menggerakkan tubuhnya, dan segera terbang. Tanda seru. Dia tidak berani melepaskan semua kekuatannya, dan dengan cepat menyusul ketiga keping logam itu. Avatar hantu dunia bawah, panci naga Tai Chi, penggilingan 5 elemen, semuanya dicegat bersama. Bam-bam, terdengar suara tumbukan yang keras, tetapi suara tumbukan yang keras itu benar-benar tertutup oleh suara badai. Sekelompok raksasa langit berbintang tidak menyadarinya. Ini membuatnya sedikit lega. Ho ho ho. Namun, ketika dia baru saja menyingkirkan ketiga keping logam itu, tiba-tiba terdengar suara marah. Suara tiba-tiba itu sedikit mengejutkannya. Dia melihat dengan cepat. Rumput. Di garis pandang, monster langit berbintang yang aneh dengan tubuh seperti meteorit dan mulut besar menyerang Wang Xian dengan marah. Seluruh tubuhnya berwarna kaki, hampir tidak bisa dibedakan dari meteorit. Ada aura keras dan tak tertandingi di tubuhnya. Dia membuka mulutnya, dan batu energi emas menyerang Wang Xian. Wang Xian segera menyingkirkan logam itu, menggerakkan tubuhnya, dan melambaikan tangannya. Cakar naga langsung menemui serangannya. Boom! Suara ledakan datang, dan serangan monster langit berbintang raksasa langsung dikalahkan oleh Wang Xian. Merasakan kekuatan serangan, Wang Xian menarik napas lega. Untungnya, dalam jangkauan perlawanan, binatang langit berbintang raksasa ini bisa bertarung. Orang ini juga harus ada di sini untuk mengambil kebocoran. Gumamnya, menatapnya, dan mengamati sekeliling dengan waspada. Ho 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 ho, langit berbintang raksasa meraung marah lagi, dan menyerang Wang Xian. Wosh! Wosh! Wang Xian bergerak, dan 4 klon hantu melewati meteorit dalam sekejap, dan cakar naga iblis menyerangnya satu demi satu. Pemusnahan, tumbukan. Wang Xian melambaikan tangannya, dan 5 kepala naga menonjol dari pelat naga Tai Chi di atas, dan langsung menyemburkan semburan yang mengerikan. Toren memadat bersama untuk membentuk kekuatan pemusnahan yang menakutkan. Bum bum bum. Monster langit berbintang khusus melihat serangan Wang Xian, dan pita logam di tubuhnya terpancar ke sekeliling. Di posisi sekitarnya, meteorit tampaknya tertarik oleh kekuatan yang sangat besar, dan mereka langsung membombardir Wang Xian dan klon hantu.
Raungan keras terdengar. Serangan Wang Xian diblokir satu demi satu. Tidak lebih kuat dari diriku, kamu bisa bertarung. Wang Xian menatap raksasa langit berbintang yang menakutkan ini, dan dengan gerakan tubuhnya, dia langsung berubah menjadi tubuh naga. Di posisi sekitarnya, 4 klon hantu-hantu juga berubah menjadi naga hantu, menatap dingin ke binatang langit berbintang raksasa. Ho ho, binatang langit berbintang raksasa itu sangat marah, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan tubuhnya mulai berubah. Seluruh tubuh, seperti Transformer, berubah menjadi binatang besar. Raksasa berbintang dengan 8 tangan. Hah? Wang Xian melihatnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Berubah ukuran dan menjadi bentuk lain, raksasa langit berbintang ini sungguh tidak mudah. Tanduk naga yang luar biasa. Sinar cahaya keluar dari tanduk naga Wang Xian, langsung membombardirnya. Pada saat yang sama, 4 klon hantu menyerang secara langsung. Ledakan. Melihat serangan hukum Wang Xian, binatang raksasa berbintang itu langsung mengangkat 2 tangan dan membombardir tanpa rasa takut sedikit pun. Terdengar suara teredam yang berat, dan raksasa langit berbintang tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur. Pada saat ini, serangan dari 4 klon hantu juga terjadi pada saat yang bersamaan. Benjolan-benjol, 6 lengannya yang lain langsung bertemu dengan serangan klon hantu. Tubuhnya seperti logam yang tidak bisa dihancurkan, pertahanan raksasa langit berbintang ini terlalu keras. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Dia mengulurkan cakar naganya, mesin penggiling 5 elemen melayang di atas kepalanya, dan cakram naga Taiji di sekitarnya melayang, terbang ke arahnya secara langsung. Raksasa langit berbintang ini jelas lebih baik dalam pertempuran jarak dekat, melihat Wang Xian menyerang, tinju besarnya langsung membombardirnya. Coba serangan tinjunya dulu. Wang Xian tidak mengelak, dan cakar naga langsung bertemu dengan tinjunya. Di cakar naganya, Tai Chi berputar. Sentuh. Tabrakan yang mengerikan terdengar lagi, dan kepalan raksasa langit berbintang mendarat di cakar naga Wang Xian, tetapi tidak menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi. Pada saat yang sama, serangan balasan yang kuat dari Tai Chi Dragon Pan menyerang balik ke arahnya. Oke, Wang Xian merasakan pemandangan ini, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Binatang langit berbintang raksasa ini tidak bisa menembus pertahanan lempeng naga Tai Chi. Setelah tidak bisa dipatahkan, tidak ada ancaman sedikit pun baginya. Bas! Ho ho ho! Pada posisi di atas kepala Wang Xian, di lempengan naga Taiji, 5 kepala naga menonjol, dan mereka membombardir dengan keras ke arah raksasa langit berbintang. KKK, energi kuning kaki digantung dari tubuhnya untuk melawan. Dalai Tianlong, Wang Xian meraung dengan liar, dan hantu naga besar di atasnya membombardirnya. Avatar hantu, bunuh. Keempat avatar hantu bergerak dan menyerang raksasa langit berbintang dari segala arah pada saat bersamaan. Bum bum bum. Serangkaian serangan mendarat di depannya, dan energi kaki dikalahkan. Tubuhnya seperti sepotong logam, dengan retakan muncul satu demi satu. Tanpa daging dan darah, sepertinya terbuat dari logam. Ledakan, itu membuka mulutnya, dan garis-garis logam yang sangat tajam menutupi sekelilingnya. Serangan fisik, kamu bisa mengabaikannya. Wang Xian merasakan serangannya, dan pikirannya tergerak. 4 klon hantu mendekatinya dalam sekejap, dan serangan terus mendarat padanya. Binatang langit berbintang raksasa itu tampaknya tidak mengerti mengapa lawan benar-benar mengabaikan serangannya, dan ada sedikit kegelisahan di pupilnya yang besar. Dia menemukan bahwa musuh agak sulit. Serangan binatang langit berbintang raksasa ini bias terhadap serangan fisik, dan klon hantu hampir bisa mengabaikan serangannya. Mata Wang Xian bersinar, dan dia mengendalikan klon hantu untuk terus mendekat dan menyerang. Bum bum bum. 8 lengan raksasa langit berbintang yang marah membombardir klon hantu-hantu, dan cahaya kemasan mekar darinya. Ini dicampur dengan serangan metalik. Wang Xian melihat monster di langit berbintang mengepung klon hantu, dan mengendalikan pabrik 5 elemen untuk terus membombardirnya. Pada saat yang sama, 8 pilar naga bangkit dari posisi sekitarnya, dan ada naga yang bercokol di setiap pilar naga. Bum bum bum. Suara bombardir datang lagi. Pertarungan dengan raksasa langit berbintang ini agak primitif. Ini benar-benar konfrontasi frontal. Pertahanan raksasa ruang berbintang ini menakutkan, dan kekuatan penghancurnya juga sangat kuat. Ditambah dengan kemampuan untuk mengendalikan meteorit di sekitarnya, di sini, jika bukan karena kekuatan Wang Xian yang lebih kuat, avatar hantu itu agak istimewa, dan akan sulit untuk melawannya di level yang sama. Serangkaian retakan muncul di tubuh raksasa langit berbintang ini, dan raksasa langit berbintang menjadi semakin ganas. Ho ho ho. Dia menatap Wang Xian, dan pada saat ini,
sama sekali mengabaikan serangan klon hantu, dan menyerangnya. Setelah bertarung sampai sekarang, dia juga tahu bahwa Wang Xian bertanggung jawab atas segalanya. Selain itu, ancaman Wang Xian bahkan lebih besar baginya. Hehe, Wang Xian tersenyum ketika dia melihatnya bergegas ke arahnya terlepas dari serangan avatar hantu itu. 4 klon hantu dengan cepat mendekatinya, hanya berjarak 10.000 meter darinya. Pertahanan logam tebal muncul di sekitar binatang langit berbintang raksasa, dan matanya masih tertuju pada Wang Xian. Tinjunya bersinar, dan mereka membombardir Wang Xian. Transformasi naga. Ketika 8 lengan binatang langit berbintang raksasa hendak membombardir Wang Xian, tubuhnya mulai tampak tidak nyata. Pada saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi klon hantu di atas raksasa langit berbintang. Kelahiran naga angin dan guntur, bunuh. Kekuatan angin dan guntur yang mengerikan meledak dari sayap suci yang tak berawal dalam sekejap, mengembun menjadi naga yang terbungkus angin dan guntur, dan langsung menyerbu ke bawah. Pada jarak sedekat itu, raksasa langit berbintang tidak bisa mengelak sama sekali. 5 elemen hancurkan dis. Pada saat yang sama, penggilingan besar 5 elemen juga melepaskan serangan terbesar, penggilingan yang sangat besar, diikuti oleh Feng Lei Long Sheng dan dihancurkan ke bawah. Ho ho ho, merasakan ancaman kematian, langit berbintang raksasa meraung ketakutan. Bum bum bum, serangkaian serangan jatuh ke tubuhnya, dan tubuhnya mulai runtuh, pecah berkeping-keping. Wang Xian mengulurkan cakar naganya, meraih tempat yang retak, dan segera meraihnya di tangannya. Kekuatan pemusnahan menyapu tempat-tempat yang runtuh, dan secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Dengan gelombang cakar naga Wang Xian, rantai yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Hancurkan vitalitasnya. Wang Xian mendengus, dan energi yang dilepaskan dari penggilingan besar 5 elemen terus berdampak. Vitalitas raksasa langit berbintang menghilang dengan cepat. Segera, mayat yang sangat besar tertinggal. Wang Xian memandangi mayat itu, matanya bersinar. Tubuh monster bintang ini sangat aneh, persis seperti logam. Mayat pelat logam agak mirip dengan meteorit logam itu, tetapi sama sekali berbeda. Ada sedikit logam di dalamnya. Wang Xian memperhatikan, matanya berbinar. Mayat seluruh raksasa langit berbintang sangat besar, sebanding dengan planet kecil. Dengan lambaian lengan Wang Xian, penggilingan besar 5 elemen mendarat di sebelah mayat itu, dan penggilingan itu mempropagandakan, melenyapkan mayatnya. Itu bisa menyerapnya. Segera, Wang Xian menemukan bahwa mesin penggiling 5 elemen dapat menyerap mayat itu, dan matanya bersinar terang. Dengan menyerap mayat ini, penggilingan besar 5 elemen seharusnya bisa mendapatkan peningkatan yang cukup besar. Dia melihat sekeliling dan melihat dengan hati-hati. Seluruh area sangat besar, ada raksasa luar angkasa berbintang di sisinya, mungkin, ada raksasa langit berbintang lain seperti ini di sekitarnya. Jika 1 atau 2 lagi bisa dibunuh, kekuatan penggilingan besar 5 elemen seharusnya bisa mendapatkan terobosan lagi. Lagi pula, binatang langit berbintang raksasa ini mengandung terlalu banyak logam. Dia melihat sekeliling sebentar, tetapi dia tidak menemukan raksasa langit berbintang pertama dari jenis ini, tetapi melihat sepotong logam terbang dari badai. Logamnya tidak besar, dan binatang langit berbintang raksasa di sekitar badai tidak tertarik. Wang Xian segera bergerak dan terbang. Setelah dengan mudah mendapatkan logam lain, senyum muncul di wajahnya. Kecepatan mendapatkan meteorit logam di sini beberapa kali lebih cepat daripada di langit berbintang. Hampir setiap beberapa jam, meteorit logam terlihat terbang keluar darinya. Meskipun tidak ada binatang berbintang raksasa seperti itu, tetapi meteorit logam dipanen setiap hari. Jika Anda tinggal di sini selama ratusan tahun, cukup menghemat sumber daya untuk membuat terobosan di penggilingan besar 5 elemen. Tanda seru. Wang Xian sedang membayangkan, tapi dia tidak berani mendekati binatang langit berbintang raksasa itu. Raksasa langit berbintang di luar begitu kuat, raksasa langit berbintang di tengah benua badai. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus tenang. Wang Xian menemukan posisi yang lebih baik, menggantung dalam kehampaan, dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat lagi, yang berbeda dari yang diharapkan Wang Xian. 100 tahun telah berlalu, dan dia belum mengumpulkan logam untuk penggilingan besar 5 elemen dan terobosan lempeng naga Taichi. Terutama setelah 50 tahun, meteorit yang tersapu ke langit berubah menjadi air laut dalam jumlah besar. Air laut terkondensasi oleh kekuatan badai yang mengerikan, membentuk kristal satu per satu. Kristal ini berguna untuk pembudidaya atribut air untuk berkultivasi, tetapi tidak terlalu berharga. Selama 50 tahun penuh, kristal jenis ini terbang keluar, dan beberapa biji logam kadang-kadang tercampur di dalamnya.
Ini mengurangi panennya sekitar 10 kali lipat. Bahkan raksasa langit berbintang di sisi benua badai tidak bergerak, seolah-olah mereka telah tertidur lelap. Tunggu 10 tahun lagi, jika masih seperti ini, aku bisa mempertimbangkan untuk pindah tempat lain. Wang Xian melihat ke depan, matanya berbinar. Kecepatan mendapatkan meteorit logam telah banyak melambat, dan tidak sebaik mencari planet kehidupan di tempat lain. Namun, ada juga keuntungannya di sini, yaitu lebih aman. Bum bum bum. Suara badai yang menakutkan terus berpikir, dan Wang Xian berdiri di kehampaan dan menyaksikan dengan tenang. Tiba-tiba, sepotong logam yang tidak terlalu besar terbang keluar dari badai, tetapi sangat menyilaukan. Pada saat ini, sepotong logam yang memancarkan dinginnya es seperti sepotong es. Seluruh bongkahan es berukuran 1 kilometer, tetapi energi yang dikandungnya sangat menakutkan. Badai yang menyapu potongan logam ini sepertinya terhalang, dan kecepatan area sekitarnya sangat berkurang. Munculnya sepotong logam khusus segera menarik raksasa langit berbintang besar yang sedang tidur. Binatang langit berbintang raksasa itu mengangkat kepalanya, menatap logam khusus itu, dan tidak langsung melahapnya. Tapi setelah ragu-ragu selama puluhan detik, langit berbintang raksasa itu mengayunkan tubuhnya yang besar dan terbang menuju potongan logam khusus itu. Ho ho ho. Pada saat ini, monster bintang lainnya terbang dan meraung ke arah monster raksasa bintang di depannya. Mendengar raungan agung ini, raksasa langit berbintang di depan mengguncang tubuhnya yang sangat besar, dan berhenti perlahan, tidak berani bersaing dengannya. Binatang langit berbintang raksasa itu membuka mulutnya yang besar, dan langsung menelan logam es itu. Namun, di saat berikutnya, logam es langsung menembus kepalanya dan terus terbang ke kejauhan. Ho ho ho. Binatang langit berbintang raksasa itu mengeluarkan jeritan yang sangat keras kesakitan. Beberapa raksasa langit berbintang di sekitar mengangkat kepala mereka dan melirik potongan logam es dengan sedikit ketakutan. Ho ho. Monster bintang raksasa itu masih meraung kesakitan, dan monster bintang raksasa lainnya sedikit menundukkan kepala. Hah. Logam es itu bisa menembus kepala binatang langit berbintang raksasa itu dalam sekejap, ini. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kekuatan raksasa langit berbintang itu menakutkan, tapi itu langsung ditusuk oleh logam es itu pasti tidak mudah. Ada tatapan berapi-api di mata Wang Xian, dan dia memandangi potongan logam es itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung terbang ke arah potongan logam itu. Di dekat bagian depan potongan logam itu, sebuah pertanyaan yang sangat dingin datang, membuatnya merasa sedikit tersendat dalam bernapas. Hanya sepotong logam yang begitu kuat, sulit dipercaya. Wang Xian merasakannya, ekspresinya sedikit berubah, dia melambaikan tangannya sedikit, dan duri terluka ke arahnya. Namun, duri itu terjalin di atasnya, dan perlahan-lahan retak oleh embun beku, tanpa efek sama sekali. Wang Xian mencoba mencegatnya dengan atribut lain, tetapi dia tetap gagal. Sepotong logam es ini masih terbang ke depan dengan cepat. Wang Xian sedikit mengernyit, tanpa ragu sedikit pun, dia terbang langsung ke depan, mengepakkan meteorit satu persatu ke atas. Tidak peduli itu meteorit apapun, itu akan segera hancur saat bertabrakan dengannya. Wang Xian tidak berhenti, satu persatu meteorit terus membombardir dan terbang ke depan. Meskipun logam es itu sangat istimewa, tetapi di hadapan penghalang konstan Wang Xian, dan tabrakan meteorit yang konstan, kecepatannya benar-benar melambat. Ini membuatnya tampak bahagia, dan terus menurunkan kecepatan logam es. Berhasil. Dia terbang dengan potongan logam es ini selama 5 hari, dan dia terus memblokirnya selama 5 hari. Pada hari ini, potongan logam es ini akhirnya berhenti. Melihat pemandangan ini, matanya berbinar. Sepotong logam es yang dapat dengan mudah melewati kepala raksasa ruang bintang yang kuat pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Anda tahu, binatang langit berbintang raksasa itu sangat menakutkan. Wang Xian segera mendekati logam es, dan hawa dingin yang ekstrim datang lagi. Meteorit logam putih khusus, bersinar dengan kilau. Huho, Wang Xian menarik napas dalam-dalam, menatap potongan logam es ini, seluruh tubuhnya mengalir dengan energi, dan mendekatinya. Telapak tangan dengan ringan mendarat di atasnya, dan ada perasaan membeku dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa kekuatan Wang Xian tidak lemah sekarang, meskipun ia ditekan di alam semesta berbintang, kekuatan fisiknya masih ada. Es dingin ini memberinya perasaan bahwa dia akan membekukan dirinya sendiri. Bisakah pabrik 5 elemen logam ini ditelan? Wang Xian tidak bisa menahan rasa curiga, ragu-ragu sejenak, dan menangguhkan pabrik 5 elemen di posisi atas.
Propaganda penggilingan besar 5 elemen menggiling seluruh logam es seperti batu kilangan. Setelah untaian energi jatuh di atasnya, hanya serpihan es yang dapat diabaikan yang jatuh darinya. Wang Xian mengangkat alisnya, dia bisa melahapnya, tapi saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Selama itu bisa dimakan, tidak apa-apa. Penggilingan besar 5 elemen telah melahapnya, dan itu dapat ditingkatkan 100% setiap saat. Gumam Wang Xian, matanya menyapu ke sekeliling. Dalam 5 hari, dia sudah terbang jauh, dan dia ragu apakah akan terus kembali ke posisi tadi, atau pergi ke tempat lain. Lupakan saja, ayo pergi ke tempat lain untuk melanjutkan penjelajahan. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia tetap mengambil keputusan. Tidak cukup, Wang Xian mendirikan altar roh iblis di sini. Melalui altar roh iblis ini, dia dapat membiarkan Anlai berteleportasi dalam sekejap. Tidak hanya itu, tetapi jika Wang Xian menemukan beberapa harta karun di masa depan, dia siap untuk mendirikan altar iblis, sehingga meskipun dia tidak datang sendiri, dia masih bisa membiarkan murid-murid istana naga datang. Ayo pergi, panen lebih dari 200 tahun sudah bagus. Wang Xian menunjukkan senyum di wajahnya, menggerakkan tubuhnya, dan terbang menuju posisi di sebelah kiri. Arah kiri adalah tempat untuk pergi dari sini, dia sudah memeriksanya. Terbang dalam kehampaan, dia menyingkirkan 5 elemen penggiling besar, membuatnya menyerap potongan logam es sedikit demi sedikit. Setelah terbang dalam kehampaan selama 10 tahun, Wang Xian terbang keluar dari area yang ditutupi oleh meteorit ini. Aku tidak tahu di mana tempat ini milik alam semesta langit berbintang, ayo pergi. Dia memindai sekeliling, hanya dapat menemukan satu arah dan terbang tanpa tujuan. Hah, semoga berhasil. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, selusin planet kehidupan berbaris di depan muncul. Setiap planet memancarkan vitalitas yang kaya, dan bagian atasnya subur. Wang Xian mempercepat, dan segera datang ke depan planet, memindai matanya. Ada masalah dengan kedua planet itu. Segera, Wang Xian memperhatikan beberapa masalah. Dua planet memiliki jejak fluktuasi kehidupan. Wang Xian bergerak, dan dua klon hantu muncul di sampingnya, dan segera terbang menuju dua planet hidup. Kedua klon hantu itu mendekat, dan lebih jelas dipastikan bahwa ada raksasa langit berbintang di kedua planet itu. Ini membuatnya memiliki tampilan kewaspadaan di wajahnya. Wosh! Pada saat ini, dua klon hantu muncul di sekelilingnya lagi, dan kedua klon ini dengan cepat terbang menuju planet hidup lainnya, dan dengan cepat mengumpulkan beberapa buah dan rerumputan dewa di atasnya. Desir, desir, desir. Di sini, 3 orang dewasa, ada lebih dari selusin planet hidup di sini, dan 2 raksasa langit berbintang. Pada saat ini, tiba-tiba, terdengar ledakan energi dan suara samar dari belakang. Wang Xian terkejut sesaat, dan gelombang kekuatan gelap langsung memenuhi seluruh tubuhnya, menyelimutinya sepenuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan Long Wei di tubuhnya, dan melihat ke posisi belakang. Memalingkan muka, selusin sosok terbang ke sisi ini. Di posisi terdepan adalah 3 Phoenix api, mereka mengipasi sayap Phoenix, terlihat sangat suci. Di sekitar mereka, ada lebih dari selusin monster yang juga memiliki sayap. Hah, selusin sosok terbang, dan saat ini mereka juga memperhatikan Wang Xian yang melayang di udara, dengan kilauan di matanya. Mata ketiga burung Phoenix api jatuh ke tubuh Wang Xian, melihat ke atas dan ke bawah. Tidak, orang kuat lain ada di sini. Melihat sosok Wang Xian, lebih dari selusin monster langsung mengerutkan kening, wajah mereka penuh kewaspadaan. Dari ras mana dia berasal? Energi gelap, dia tidak terlihat seperti klan Ming atau klan Kerangka. Aku tidak bisa merasakan nafas, jadi dia mungkin orang yang kuat di ras tingkat lanjut kita. Selusin monster berkata melalui transmisi suara, menatap Wang Xian dengan mata berkedip. Orang kuat mana yang ada di depan? Ini premis kami. Kamu cepat pergi. Seekor monster menatap Wang Xian dan berkata langsung. Aku tidak berharap untuk bertemu dengan murid-murid dari dunia 9 asal. Wang Xian melirik mereka, sedikit menyipitkan matanya, dan matanya tertuju pada 3 burung Phoenix api. Wang Xian tidak merasakan ancaman apapun dari 3 burung Phoenix api. Kali ini, ada beberapa pemain kuat dari balapan puncak utama yang masuk ke sini, tetapi pemain kuat teratas dari Juggernauts tidak masuk. Kekuatannya berada di bawah tingkat dominasi keempat dan kelima. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia tidak terlalu peduli untuk menghadapi beberapa balapan puncak. Harta karun, mereka yang memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa yang bisa mendapatkannya. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan ringan. Huo Xinfeng,
Tanpa kekuatan dari dua raksasa langit berbintang itu, saya pikir kita bisa menaklukkan mereka. Oke, gunung raksasa langit berbintang, betapa megahnya, itu juga akan banyak membantu kita ketika sudah dewasa. Di tengah, 3 burung Phoenix api tiba-tiba berkata. Mereka tampaknya benar-benar mengabaikan Wang Xian. Faktanya, itulah yang terjadi. Yang paling penting adalah mereka tidak merasakan aura dominasi di Wang Xian. Setiap orang kuat yang menerobos ke ranah dominasi akan mengalami beberapa perubahan dalam temperamen dan auranya. Perubahan ini mungkin tidak terlihat oleh powerhouse lain, tetapi sebagai powerhouse dominan, perubahan tersebut dapat langsung dirasakan. Sosok itu bahkan belum menembus penguasa alam semesta, jadi tidak perlu memperhatikannya sama sekali. Bahkan jika lawannya adalah balapan puncak lainnya dan belum mencapai ranah dominasi, mereka tidak perlu memperhatikannya. Dalam hal ini, ayo lakukan. Ketiga burung Phoenix api saling memandang, mengepakkan sayapnya, dan terbang lurus ke depan. Ketika mereka datang ke sisi kanan Wang Xian, mereka meliriknya, dan Phoenix di tengah berkata langsung, saya tidak peduli apa ras Anda, segera keluar dari sini, tempat ini milik kami. Setelah Phoenix api di tengah selesai berbicara, dia menoleh dan menatap planet yang hidup. Di planet hidup ini, mereka merasakan aura binatang buas raksasa di ruang antar bintang. Keluarga Phoenix. Wang Xian mendengar teriakan lembut mereka dan merasakan kekuatannya, seringai muncul di wajahnya. Saat berikutnya, sayap suci tanpa pemula di belakangnya bergerak dan menghilang dalam sekejap. Hah! Sosok Wang Xian menghilang seketika, yang langsung menarik perhatian Phoenix api di tengah. Ketika dia melihat Wang Xian muncul di samping mereka dalam sekejap, pupil matanya sedikit menyusut. Sialan, itu tidak baik, menghindar. Dia buru-buru berteriak keras. Namun, dia bereaksi, dan Phoenix api di sampingnya tidak bereaksi. Wang Xian mengulurkan tangannya, dengan cakar gelap di telapak tangannya, dan meraih Fire Phoenix di sampingnya. Cakar kegelapan di tangannya adalah harta bawaan yang dia peroleh dari Invincible Domain. Wang Xian, yang memiliki penggilingan besar 5 elemen dan Tai Chi Dragon Pan, harta bawaan tidak berpengaruh padanya. Wang Xian pada dasarnya tidak menggunakan harta bawaan. Tapi kali ini, dia sengaja menggantinya dengan harta bawaan. Cakar kegelapan yang menakutkan langsung tenggelam ke dalam tubuh Phoenix api, dan mengikuti darahnya langsung ke posisi jantungnya. Setiap harta bawaan memiliki kemampuan yang aneh dan menakutkan. Misalnya, cakar kegelapan ini, yang disebut cakar jantung ilmu hitam, begitu memasuki tubuh, ia akan langsung masuk ke posisi jantungnya. Harta bawaan ini sangat kuat, tentu saja, menurut Wang Xian, lebih mudah menggunakan mesin penggiling 5 elemen. Ah! Cakar jantung sihir hitam memasuki tubuhnya, menyebabkan Phoenix api menjerit keras. Dia menoleh untuk menatap Wang Xian dengan ngeri di wajahnya. Namun, di bawah kegelapan, dia hanya bisa melihat pupil berwarna merah darah. Sialan! Di samping, jantung 2 burung Phoenix api lainnya berdetak kencang. Mereka sama sekali tidak memperhatikan sosok ini sekarang, karena mereka tidak bisa merasakan aura master darinya. Tapi ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini secara tak terduga membunuh rekan mereka dalam hitungan detik. Tahukah Anda, rekan mereka memiliki kekuatan untuk mendominasi alam tingkat pertama. Kamu berasal dari ras puncak mana? Kamu ingin mati? Phoenix api di tengah lebih kuat, dia membuka mulutnya, dan aliran api langsung menutupi Wang Xian. Kamu yang mencari kematian, klan Phoenix. Hehe, mati. Mata Wang Xian menunjukkan tatapan dingin, penuh niat membunuh. Akun Invincible Domain, dia selalu menyimpannya di dalam hatinya. Bas bas bas. Suaranya jatuh, dan di sekelilingnya, 4 klon hantu muncul di kiri dan kanan, menatap mereka dengan ganas, tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung membunuh mereka. Klon hantu, apakah kamu anggota klan hantu? Sialan. Phoenix api melihatnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Wang Xian mengipasi sayap suci tanpa awal yang diselimuti kegelapan, angin dan guntur melintas, dan langsung terkunci ke Fire Phoenix lainnya. 3 Phoenix api, 2 penguasa alam semesta di tingkat pertama, dan 1 penguasa alam semesta di tingkat kedua. 4 klon hantu dunia bawah menyerang penguasa alam tingkat kedua, dan dia menyerang penguasa alam tingkat pertama. Tidak, kami bukan lawannya. Phoenix api di tengah merasakan kekuatan klon hantu, pupil matanya sedikit menyusut, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Melarikan diri. Phoenix api lainnya bahkan lebih ketakutan. Dia tidak bisa melihat sosok Wang Xian sama sekali, dan melihat sekeliling dengan panik. Tuan Fire Phoenix benar-benar dipenggal, desis. Tidak, kami bertemu orang yang kuat.
Itu orang kuat dari klan Ming, menderita, ayo lari. Selusin monster lainnya melihat Phoenix api terbunuh seketika, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Tanpa ragu sedikit pun, mereka dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Tetapi pada saat ini, mereka mendengar suara yang menembus. Ah, saudaraku, selamatkan aku. Teriakan datang lagi. Mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang, pupil mata mereka sedikit menyusut, dan hati mereka menegang. 3 Master Phoenix api sama sekali bukan lawan satu sama lain, larilah. Lawan itu menakutkan. Selusin monster merasakan masalah kulit kepala, dan mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Tuan Mingsu, kami tidak berniat menyinggung Anda, kami bersedia memberikan tempat ini kepada Anda, dan kami bersedia untuk pergi dari sini. Phoenix api terakhir melihat bahwa rekan lain langsung terbunuh, matanya membelalak, dan dia merasa sedikit takut di dalam hatinya. Lawan memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Dan di alam semesta langit berbintang ini, mereka tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi mereka sendiri dalam sekejap. Jangan ada di antara kalian yang mencoba melarikan diri. Wang Xian dengan mudah memenggal kepala Fire Phoenix kedua, dan matanya tertuju pada Fire Phoenix terakhir, matanya penuh dengan kedinginan. Dengan lambaian tangannya, sebuah kapal iblis terbang keluar dari telapak tangannya dalam sekejap. Kapal iblis menjadi puluhan juta kali lebih besar, menyerang dan membunuh selusin monster yang melarikan diri. Ah, tidak, jangan bunuh kami. Selusin monster tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada kapal iblis. Dan kapal iblis ini juga merupakan harta bawaan. Kekuatan beberapa orang di alam semesta Jiuyuan belum mencapai ranah dominasi, mereka hanyalah umpan meriam. Kapal iblis dengan mudah mengejar dan menabrak tubuh mereka secara langsung membunuh mereka. Kamu dan kami sama sekali tidak memiliki kebencian yang mendalam, mengapa kamu ingin membunuh mereka semua? Phoenix api yang menguasai alam tingkat kedua melihat bahwa Wang Xian bahkan tidak melepaskan lebih dari selusin monster, ekspresinya berubah drastis. Mati, Wang Xian mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan langsung menyerbu dengan 4 klon hantu. Kicau, kicau, kicau. Tidak semudah itu membunuhku, Nirvana, bakar. Mata api Phoenix penuh dengan ketegasan, dia melebarkan sayap Phoenix-nya, dan api kehidupan yang mengamuk mulai menyala. Nyala api kehidupan menyala, dan kekuatan nyala api yang mengerikan menyapu langit berbintang di sekitarnya. Di antara selusin planet di kejauhan, 2 di antaranya bergerak. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus bersiap untuk mati bersama. Huo Fenghuang meraung keras dengan mata menyala-nyala. Kekuatannya telah meningkat pesat dalam sekejap. Kengerian keluarga Phoenix adalah mereka membakar api kehidupan mereka sendiri. Di bawah nyala api, kekuatan sendiri dapat ditingkatkan secara signifikan. Keluarga Phoenix berjuang mati-matian, itu sangat menakutkan. Wang Xian mendengus dingin, dan dengan pikiran, penggilingan besar 5 elemen muncul di langit di atas, dan di atas penggilingan besar 5 elemen, ada sepotong logam es. Penjara, Wang Xian berteriak ringan, dan untaian kekuatan gelap terjerat ke arah Phoenix api. Keempat klon hantu juga terjerat dan pergi. Kicau, kicau, kicau. Menghadapi serangan Wang Xian, Phoenix api meraung dengan marah. Api yang mengerikan itu menyala dan berjuang untuk membebaskan diri. Ho. Tetapi pada saat ini, di langit di atas, di penggilingan besar 5 elemen, 5 naga dewa menonjol keluar, meraung, dan mereka menghantam logam es dengan keras. Seluruh potongan logam menyerang Fire Phoenix dengan kecepatan yang mengerikan. Bum bum bum. Huo Fenghuang melihat sepotong logam es menyerang ke arahnya, mengangkat kepalanya, dan memuntahkan api kehidupan Phoenix. Namun, api yang mengerikan jatuh di atasnya, dan logam es itu tidak berubah sama sekali, dan itu masih menghantamnya dengan kecepatan yang mengerikan. Sentuh. Logam es jatuh dengan keras ke Fire Phoenix. Phoenix api terbakar dengan nyala api kehidupan yang menakutkan, dan dia tidak terlalu memperhatikan serangan logam tentu saja, bahkan jika dia ingin menghindarinya, dia tidak bisa menghindarinya. Namun, ketika logam itu menimpanya, kekuatan es murni dan hantaman mengerikan langsung menembus tubuhnya. Logam itu berukuran beberapa kilometer, dan tubuhnya juga memiliki lubang seukuran 1 kilometer. Kekuatan es yang mengerikan membuat tubuh Huo Fenghuang bergetar hebat. Dia merasa tubuh dan darahnya benar-benar beku. Murid-muridnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Tidak, teriaknya panik, tubuhnya gemetar hebat. Mati. Melihat dia terluka parah, Wang Xian bergerak, dan bergegas ke arahnya dengan 4 klon hantu.
Bum bum bum. Serangan mengerikan mendarat di tubuh Huo Fenghuang, dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Ho ho ho. Pada saat ini, tidak jauh dari dua planet hidup, dua raksasa ruang angkasa muncul. Dengan tubuh besar mereka, mereka melihat ke sisi ini dan merasakan sedikit ancaman. Dua binatang langit berbintang raksasa dengan cepat melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu sedikit pun. Wosh! Wang Xian bergerak, dengan cepat menyingkirkan tubuh tiga burung Phoenix api, dan terbang menuju dua raksasa langit berbintang. Dua raksasa langit berbintang lebih lemah dari Wang Xian, dan mereka seharusnya tidak mencapai titik penguasaan alam semesta. Mesin penggiling 5 elemen, tekan. Wang Xian melambaikan tangannya, dan mesin penggiling 5 elemen terbang, dan hantu naga ilahi terbang keluar dari atas, terjerat ke arah dua binatang langit berbintang raksasa. Ho ho! Kedua raksasa langit berbintang itu terjerat oleh hantu naga, mencoba membebaskan diri. Tapi di bawah tekanan penggilingan besar 5 elemen, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sempurna, Wang Xian melihatnya dengan senyum di wajahnya. Mayat tiga Phoenix api, termasuk mayat Phoenix api Orde 2 yang merupakan penguasa alam semesta. Mayat ini saja dapat meningkatkan istana naga oleh 100 murid yang berada di puncak yang mulia semesta. Dua master kosmik lainnya dari alam tingkat pertama juga dapat meningkatkan istana naga sebanyak 20. Ini keuntungan besar. Apakah dua raksasa langit berbintang dibunuh, atau... Wang Xian memandangi dua raksasa langit berbintang yang ditekan olehnya, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Kedua raksasa langit berbintang ini tidak terlalu kuat. Beberapa saat yang lalu, ketiga burung Phoenix itu mengatakan bahwa mereka akan ditindas sebagai tunggangan raksasa langit berbintang. Dia memikirkan kata-kata dari tiga burung Phoenix api, dengan ekspresi termenung di wajahnya. Setelah ragu sejenak, dia memeriksa tubuh ketiga burung Phoenix api. Karena mereka tidak bisa merasakan kerajaan Tuhan, barang mereka tidak bisa ditempatkan di kerajaan Tuhan, tapi hanya di harta luar angkasa. Setelah membuka harta luar angkasa dari tiga burung Phoenix api, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Ada begitu banyak harta di sini, mereka telah mencari setidaknya beberapa ratus planet hidup. Wang Xian memeriksa ruang penyimpanan mereka, wajahnya penuh keterkejutan. Selain itu, ada beberapa lempengan batu komunikasi. Pelat batu komunikasi tidak seperti otak, ia dapat menjaga kerahasiaan 100%. Tapi piringan batu komunikasi yang kuat masih sangat sulit dipecahkan. Dengan lambaian tangannya, kapal iblis di kehampaan jauh terbang, membawa beberapa mayat. Wang Xian menggeledah mayat itu, dan juga menemukan beberapa harta karun dan beberapa lempengan batu komunikasi. Dia membawa piringan batu komunikasi, memecahkannya, dan segera mengangkat alisnya. Pelat batu komunikasi ini dibuat dengan meniru beberapa model otak semesta, tetapi lebih ringkas. Pada cakram batu komunikasi, terdapat informasi kontak dari 12 ras puncak. Umumnya, murid alam semesta Jiu Yuan menemukan harta karun, tetapi jika terlalu berbahaya, mereka dapat menemukan ras puncak. Dan balapan puncak akan memberi mereka hadiah yang cukup. Ini salah satunya, dan kedua, ruang obrolan seluruh pelat batu komunikasi memiliki banyak berita dan informasi, dan bahkan ada beberapa strategi. Di antara mereka, bahkan ada peta, ada banyak tempat yang hilang di peta, jelas digambar oleh murid-murid yang kuat di dunia Jiu Yuan, keandalannya tidak terlalu tinggi. Wang Xian memeriksa dan menemukan banyak informasi, dan bahkan orang yang kuat mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah memperoleh peluang besar. Tampaknya sudah ada banyak murid yang kuat dari alam semesta Jiu Yuan. Wang Xian bergumam, melihat lempengan batu komunikasi ini, matanya tiba-tiba bersinar dengan kilauan-kilau. Membunuh tiga burung Phoenix api dengan santai tidak hanya memberinya tiga mayat tingkat master, tetapi juga banyak harta sumber daya. Jika Anda dapat membunuh lusinan dari mereka, Anda dapat mengumpulkan semua sumber daya yang Anda butuhkan untuk menerobos. Mengapa kamu tidak mencoba? Bagaimanapun, aku memiliki permusuhan dengan klan malaikat dan klan Phoenix, jadi ada baiknya bisa membunuh beberapa. Wang Xian bergumam, matanya bersinar terang. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia bukan eksistensi di atas ranah dominasi tingkat kedua, dia bisa membunuh mereka. Bahkan jika itu adalah 2 atau 3 pembangkit tenaga listrik yang berada di ranah penguasa alam semesta tingkat kedua, dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Setelah membunuh beberapa, dia terus mencari harta karun. Memikirkan hal ini, dia menunjukkan senyuman di wajahnya, melihat sekeliling, dan pertama-tama mengumpulkan beberapa sumber daya di planet hidup ini. Setelah mengumpulkan, dia berdiri di sana dan mengeluarkan piring batu komunikasi, matanya berbinar. Dia ragu-ragu sejenak,
menemukan informasi kontak klan malaikat, dan langsung mengirim pesan. Tuan dari klan malaikat, saya telah menemukan lebih dari selusin planet hidup, tetapi ada bahaya di sini, seolah-olah ada dua raksasa langit berbintang. Setelah dia mengirimkannya, dia menunggu dengan tenang. Buka lokasimu. Juga, dapatkah kekuatan raksasa langit berbintang dirasakan? Segera, sebuah pesan datang. Wang Xian melihatnya dan tidak lagi memblokir posisi pelat batu komunikasi. Dua raksasa langit berbintang harus memiliki kekuatan tempur sekitar tingkat ketiga dari penguasa alam semesta. Pada saat yang sama, dalam komunikasi keluarga malaikat, posisi dan informasi Wang Xian dikirim ke semua murid kuat dari keluarga malaikat. Siapapun yang berada di dekat posisi ini, seorang murid dari ras tingkat tinggi melaporkan bahwa ada lebih dari selusin planet hidup di sini, tetapi ada dua raksasa langit berbintang, dan raksasa langit berbintang perlu ditangani oleh tuan kita dari alam tingkat pertama. Pesan itu diteruskan. Saya relatif dekat. Segera, seorang malaikat menjawab saya memimpin pasukan malaikat saya, dan itu dapat dengan mudah diselesaikan. Oke, hati-hati, dan beritahu jika ada masalah. Keluarga malaikat yang kuat yang bertugas menerima informasi segera mengingatkan. Ini adalah cara sekelompok malaikat untuk mengirimkan informasi. Setiap malaikat di atas tingkat master akan pergi ke bidangnya masing-masing untuk mencari harta karun. Begitu seorang murid dari ras tingkat tinggi meminta bantuan mereka, malaikat terdekat akan mengambil tugas itu. Tunggu aku di sana, aku akan ke sana dalam 2 hari. Segera, Wang Xian menerima pesan dari seorang malaikat. Wang Xian melihat berita itu, matanya berbinar. Doyan. Mungkin anggota keluarga malaikat yang kuat tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah jebakan, mereka juga tidak akan berpikir bahwa ada orang yang berani memburu mereka. Namun, meski dia terpikat, masih banyak yang bisa dikatakan tentang apakah dia bisa sukses. Dalam kasus malaikat pertempuran yang mendominasi alam tingkat ketiga, dia bukanlah lawan. Hanya bisa lolos langsung. Saya harap Anda tidak menghadapi situasi seperti itu. Gumam Wang Xian, kali ini adalah upaya, jika berjalan dengan baik, akan lebih mudah melakukannya di masa depan. Dia melihat sekeliling, dan dengan lambaian tangannya, harta roh bawaan dengan atribut gelap muncul di depannya. Ini adalah awan gelap, Wang Xian memasukinya, dan awan gelap perlahan bersembunyi di kehampaan yang gelap. 2 hari berlalu dengan cepat, dan seorang malaikat agung dengan 12 sayap terbang, matanya berkedip-kedip dan mengamati sekeliling. Ketika dia melihat selusin planet hidup, keraguan muncul di matanya. Tatapannya memindai lagi dan mendarat di posisi Wang Xian. Wosh! Sayapnya berkibar sedikit, dan dia datang ke sisi Wang Xian dalam sekejap, dan berkata dengan ringan, keluar. Kekuatan ini seharusnya adalah malaikat yang mendominasi alam Orde Kedua, dan aku beruntung. Wang Xian menatap malaikat agung yang berdiri di depannya, dengan tatapan bersemangat di matanya. Pada saat berikutnya, tanpa ragu sedikit pun, dia menggunakan kecepatannya secara ekstrim, dan langsung menyerang malaikat agung itu. Hah! Malaikat itu tiba-tiba merasakan serangan ancaman mematikan, yang membuat hatinya tegang, dan bulu putih segera muncul di tangannya. Ledakan. Wang Xian menatap malaikat bersayap 12 dengan tatapan dingin di matanya, dan mesin penggiling besar 5 elemen membombardirnya dengan keras. Dengan jarak dan kecepatan seperti itu, malaikat bersayap 12 ini tidak memiliki ruang untuk melawan. Energi yang mengerikan jatuh pada malaikat bersayap 12 itu, tetapi segera, dia sedikit mengernyit. Sungguh pertahanan yang kuat. Sayap putih murni muncul di depannya, membantunya menahan pukulan fatal ini. Mencari kematian? Siapa kamu? Malaikat bersayap 12 menatap Wang Xian dengan ekspresi malu di wajahnya. Seseorang benar-benar menyerangnya. Apakah murid yang meminta bantuan dari keluarga malaikat mereka? Ini jebakan. Mungkinkah ada pria kuat dari ras puncak lain yang ingin menyerang keluarga bidadari mereka? Tidak, kemungkinan ini sangat kecil, dan ras puncak lainnya tidak perlu menyinggung malaikat mereka. Alam semesta berbintang penuh dengan harta, tidak perlu memulai perselisihan saat ini. Apa alasannya? Malaikat bersayap 12 tidak mengerti, dia lolos dari serangan fatal itu, dan kemudian dia melihat serangan lain menutupi dirinya. Sialan, kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari miliknya. Malaikat bersayap 12 itu mengutuk dengan marah, dan sementara pertahanan masih ada, dia melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sepasukan jutaan malaikat muncul di sekelilingnya. Di garis depan pasukan malaikat ini, ada 6 malaikat perang yang merupakan penguasa tingkat pertama alam semesta. Di antara malaikat pertempuran kuat lainnya, ada yang memegang pedang panjang dan perisai,
ada yang memegang tombak, dan ada yang memegang tongkat. Serang orang ini. Malaikat bersayap 12 itu meraung dengan marah. Bunuh, bunuh, berjuang untuk orang dewasa. Malaikat pertempuran meraung dengan liar, dan tombak serta serangan cerah mereka menutupi Wang Xian. Hehe, melihat serangan mereka, Wang Xian tertawa kecil di wajahnya. Dia menatap malaikat pertempuran, dan 4 klon hantu muncul di sampingnya. 2 klon hantu di antara mereka bergerak, dan langsung menyerang kelompok malaikat. Kamu anggota klan Ming. Malaikat bersayap 12 itu berteriak tajam saat melihat klon hantu itu tiba-tiba muncul di samping Wang Xian. Wang Xian melambaikan tangannya, dan penggilingan besar 5 elemen muncul di langit di atasnya. Di penggilingan besar 5 elemen, ada juga potongan logam es itu. Desir, desir. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat menyerang malaikat bersayap 12 itu. 2 klon hantu lainnya juga ada di kiri dan kanan. Ledakan. Dengan cara yang sama, terakhir kali api Phoenix terbakar dengan api kehidupan dan meletus dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Kali ini, malaikat bersayap 12 memiliki harta pertahanan yang kuat, dan Wang Xian masih menggunakan logam es untuk menyentuhnya. Kekuatan Wang Xian, ditambah 2 klon hantu, dapat dengan mudah menekan malaikat bersayap 12. Sial, apa yang akan dia lakukan? Orang dari klan Ming ini menyergapku, dan orang yang melaporkan pesan itu dibunuh olehnya. Atau, malaikat bersayap 12 itu menunjukkan ekspresi jelek di wajahnya, dan dengan gerakan telapak tangannya, sebuah pedang besar muncul di tangannya, terus-menerus menebas energi gelap yang menyerang. Tanda seru. Namun, di bawah serangan Wang Xian dan avatar hantu, dia hanya bisa terjebak di tempat, tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Pada saat ini, mesin penggiling 5 elemen berada di atas, dan di bawah kendali mesin penggiling 5 elemen, potongan logam es itu menghantam keras ke arah malaikat bersayap 12. Apa ini? Melihat logam es menyerang ke arahnya, wajah malaikat bersayap 12